Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefanus Beniski David Putra Arindra. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas praktik 1 tentang aplikasi restoran menggunakan Java. Oke, program Java ini akan mengimplementasikan struktur putusan if else, switch case, dan nested if. Oke, langsung saja kita akan mengerjakan tugasnya. Yang pertama kita akan membuat kelas menu. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code dan kita buat namanya dulu. Oke, kelas di sini memiliki 3 atribut, yaitu ada harga, nama, harga, dan kategori. Oke, di sini kelas menu sudah berhasil kita buat dan selanjutnya kita akan membuat kelas main. Ini kita input scannernya. Oke, di sini saya sudah membuat kelas main, dimana di sini saya mendeklarasikan 2 array statik, yaitu ada menu makanan dan menu minuman.
Jadi dimana di area statik ini di menu makanan terdapat menu nasi padang, mie goreng, ayam bakar, soto ayam, dan kemudian di menu minuman terdapat es teh, jus alpukat, kopi, dan air mineral. Kemudian selanjutnya di sini saya menambahkan metode tampilkan menu. Metode tampilkan menu ini bertugas menampilkan daftar menu yang sudah dibuat tadi, kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori. Ini saya menggunakan struktur if statement untuk menampilkan setiap item secara manual tanpa looping. Kemudian perhatikan di sini saya membatasi jumlah item maksimal 4 menggunakan if statement. Saya cek apakah panjang array minimal 1, kemudian baru menampilkan menu pertama. Itu juga untuk menu kedua, ketiga, dan keempat. Ini adalah implementasi dari struktur keputusan if. Setelah kita berhasil menampilkan daftar menu, kemudian selanjutnya ini ada metode mencari menu. Setelah input, program akan memanggil metode ini, cari menu dan harga, untuk mencari harga dan kategori dari menu yang dipesan. Hasil pencarian nanti akan disimpan ke dalam array. Proses yang sama akan dilakukan untuk pesanan kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya adalah metode untuk mencari daftar harga dan kategorinya. Di sini saya menggunakan metode cari menu dan harga menggunakan struktur if else untuk mencari menu. Di if pertama ini, program akan cek apakah menu cocok dengan item pertama di menu makanan. Jika tidak, cek item kedua menggunakan else if, dan seterusnya. Kemudian di menu minuman ini, jika tidak ditemukan array makanan, program akan mencari di array minuman menggunakan else if. Kemudian pada return ini, metode ini mengembalikan array integer yang berisi harga di indeks 0 dan kategori di indeks 1. Kategori 1 untuk makanan dan kategori 2 untuk minuman. Selanjutnya untuk subtotal, di sini ada metode untuk menghitung total dan mencetak struk, yang merupakan bagian paling kompleks. Metode ini menghitung total biaya dan mencetak struk. Pertama, saya mendeklarasikan subtotal dan total harga item untuk setiap pesanannya. Di sini ada total harga item 1, 2, 3, dan 4. Menggunakan struktur if, saya hitung total harga untuk setiap item. Jika total item minimal 1, maka dihitung item pertama, yaitu harga dikali jumlah, kemudian ditambahkan ke subtotal. Proses yang sama saya lakukan kepada item kedua, 3, dan 4. Ini saya menggunakan if statement. Kemudian di sini ada pajak. Setelah mendapatkan subtotal, program menghitung pajak 10% dari subtotal. Kemudian ditambahkan biaya pelayanan sebesar Rp20.000. Total sebelum diskon adalah subtotal ditambah pajak ditambah biaya pelayanan. Kemudian selanjutnya adalah cek diskon 10% jika total melebihi Rp100.000. Ini adalah bagian penting yang mendemonstrasikan struktur keputusan program mengecek apakah subtotal lebih dari 100.000 menggunakan if statement. Jadi jika kondisi true, maka subtotal lebih dari 100.000. Selanjutnya pelanggan akan mendapatkan diskon 10% dari total sebelum diskon. Kemudian jika subtotal lebih dari 50.000,
Jika iya, pelanggan berhak mendapatkan promo beli 1 gratis 1. Kemudian di sini, jika belum ada minuman yang disimpan sebelumnya, maka simpan minuman ini, tetapi jika sudah ada, cek lagi menggunakan else if apakah harga minuman ini lebih murah. Kemudian di yang kedua ini, jika minuman kedua lebih murah dari yang sebelumnya, maka ganti dengan yang lebih murah. Ini untuk memastikan yang gratis adalah minuman yang paling murah. Proses yang sama akan dilakukan untuk pesanan ketiga dan keempat dengan struktur nested if yang serupa. Kemudian selanjutnya adalah mencetak. Setelah semua perhitungan selesai, program akan mencetak total akhir pembayaran yang sudah dikurangi diskon dan promo. Kemudian menampilkan pesan terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan program ini. Kita run dulu Java-nya. Oke, di sini sudah berjalan. Di sini menampilkan daftar menu makanan dan daftar menu minuman. Kemudian di bawah terdapat input scanner untuk memasukkan jumlah menu dan apa yang akan dipesan, kemudian jumlahnya. Oke, yang pertama saya akan melakukan demo jika pesanan kurang dari 50.000 sehingga tidak ada diskon maupun promo. Di sini saya melakukan demo dengan memesan es teh 2 dengan jumlah 10.000. Maka akan dikenakan pajak 10% dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Sehingga totalnya 31.000. Karena kurang dari 50.000, maka di sini tidak mendapatkan promo. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan demo jika pesanan lebih dari 50.000 tetapi kurang dari 100.000. Oke, di sini kita akan lihat struktur pembayaran nasi padang 2 50.000, kopi 1 10.000, subtotal 60.000, biaya pajak 10% 6.000 dan biaya pelayanan 20.000. Jadi total sebelum diskon 86.000 dan mendapatkan promo beli 1 gratis 1. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan demo lagi jika pesanan lebih dari 100.000. Ini saya akan melakukan input dua dan oke, di sini saya melakukan pembelian ayam bakar 3, nasi padang 2 dan jus alpukat 1, dimana subtotalnya itu menjadi 155.000, yang artinya lebih dari 100.000. Karena lebih dari 100.000 maka akan mendapat diskon 10%, yaitu 19.050. Jadi subtotal setelah diskon menjadi 156.000 dan mendapatkan gratis jus alpukat. Baik, jadi program aplikasi restoran ini telah mengimplementasikan 3 indikator penilaian. Yang pertama menggunakan kelas dan objek, serta membuat kelas menu dengan atribut nama, harga, dan kategori, serta membuat objek-objek di menu dalam array. Kemudian yang kedua, saya menggunakan array untuk menyimpan daftar menu makanan, menu minuman, dan juga data pesanan. Kemudian indikator yang ketiga, struktur keputusan. Saya menggunakan if statement untuk memvalidasi input dan perhitungan, if else if untuk pencarian menu, dan nested if untuk menentukan promo minuman gratis. Kemudian program ini juga menampilkan 3 skenario berbeda, yaitu tanpa promo, dengan promo minuman, dan dengan diskon plus promo minuman. Oke, sekian penjelasan dari saya.
Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.